Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini di penghujung akhir dari bulan Rajab, Allah tabaraka wa ta'ala berkenan kumpulkan kita kembali di Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, salat zuhur berjamaah. Lalu kita sambung dengan dalam rangka mengisi waktu antara salat zuhur hingga kembali melaksanakan amanah kerja ke ruang kita masing-masing. Kita bersama-sama merenungkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengenal Islam melalui Al-Qur'anul Karim. Masih tema kita atau tajuk kita yaitu kelompok atau golongan orang-orang yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di perjumpaan kita di siang hari ini kita akan merenungkan bagian kelompok orang-orang yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan al-muqsitun. Al-muqsitun dapat diartikan dengan orang-orang yang adil. Terlebih dahulu mari kita buka kajian kita ini dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Qur'anul Karim dan keagungan suratul Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan manfaat buat kita dari Al-Qur'anul Karim, merahmati kita dengan Al-Qur'anul Karim, membimbing kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Renungan kita di siang hari ini kita buka surah Al-Hujurat ayat ke-49. Surat Al-Hujurat ini dikenal juga dengan sebutan surat yang menjelaskan tentang akhlak seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka Al-Hujurat ayat 49. Ayat 9 ayat 9 surat ke-49 ayat 9 maksudnya. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Shadaqallahul azim. Ya, silakan baca artinya. Ayat 9 dan 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 10 ini Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita tentang dua hal. Kalau kita lihat tadi ya, ada kata-kata wa aslihu fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Tema kita, tajuk kita di siang hari ini adalah masalah al-qistu atau orang-orang al-muqsitun, orang-orang yang secara arti harfiah di sini diartikan berbuat adil. Lalu bagaimana nih? Ayat ini ada fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Perbedaan antara al-qistu dengan al-adlu. Al-qistu dalam bahasa Arab artinya an-nasib atau bagian atau jatah, itu namanya al-qistu. Makanya dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa Arab
Al-qistu terkadang digunakan untuk bagian yang tepat dan terkadang digunakan untuk sesuatu yang berlebihan. Karena artinya al-qistu adalah bagian, jatah. Dalam bahasa Arab, apabila kata yang asalnya 3 huruf ditambah 1 huruf, jadi kalau qasata, qistun dengan aqsato itu berbeda. Sedangkan di sini dalam ayat ini Allah berkata apa? Untuk aqsid, ya, antara qistu dengan aqsid. Innallaha yuhibbul muqsitin. Arti al-iqsad dalam bahasa Arab yang pelakunya disebut dengan al-muqsid, yang Allah katakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang muqsid. Arti iqsad berbeda dengan qistun tadi. Kalau al-qistu artinya jatah atau bagian, kalau iqsad yaitu memberikan setiap orang haknya secara benar, yaitu itta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Itu artinya iqsad. Makanya kalau al-muqsitun diartikan Allah Subhanahu wa taala menyukai al-muqsitin, yaitu orang-orang yang meletakkan atau memberikan hak seseorang menurut bagiannya, atau memberikan bagian seseorang menurut haknya. Dari sini kita jumpai 2 kata. Allah katakan tadi fa'aslihu bainahuma bil adli, maka damaikanlah bainahuma di antara 2 kelompok dari orang beriman yang saling bertikai, bil adli dengan keadilan, wa aqsitu dan berbuat iqsadlah kalian. Nah, sekarang apa perbedaan antara al-qistu dengan al-adlu? Al-qistu biasanya dalam bahasa Al-Quran digunakan untuk sesuatu yang bersifat materi. Kalau al-adlu digunakan untuk sesuatu yang bersifat maknawi. Kalau al-qistu pembagian secara materi, kalau al-adlu pembagian secara maknawi yang tak sembunyi, tak kelihatan atau tersembunyi. Oleh karenanya arti adil itu lebih luas ketimbang al-qistu. Dari ayat ini dibarengi antara Allah perintahkan kita mendamaikan 2 kelompok yang bertikai dari orang-orang yang beriman dengan adil, dan diperintahkan juga untuk berbuat al-qistu. Lihat dalam ayat lain, dalam surat An-Nisa, atau kita kenal dengan lebih kenal dengan apa? Ayat poligami. Ya, ayat poligami. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Fa in khiftum, kalau kalian takut, khawatir, alla tuqsitu, kalian tidak bisa menjaga atau memberikan haknya perempuan-perempuan yatim, maka fankihu, nikahilah, ma qabalakum, seseorang yang baik bagi kalian, minan nisa, dari para wanita, masna, baik 2, wa thulatha ataupun 3, wa ruba' ataupun 4. Namun ingat syaratnya, wa in khiftum alla ta'dil, kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka cukup 1 saja. Nah, ayat ini bagaimana? Ayat ini menceritakan, menggambarkan, menuntun kita. Dahulu
orang-orang itu di zaman di era Nabi ini kan, kalau ada seorang anak yatim, mereka nikahi. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menguasai hartanya, ya, menguasai materinya. Karena misalnya kalau anak-anak perempuan yang meninggal dunia diambil oleh siapa? Oleh pamannya, dipungut oleh pamannya, diurus oleh pamannya. Nah, pamannya ini menikahkan anak laki-lakinya dengan misanannya tadi, si perempuan yang yatim yang tidak punya bapak. Apa tujuannya? Tujuannya untuk agar hartanya tidak kemana-mana. Paham ya? Hartanya tidak kemana-mana. Bahkan cukup mas kawinnya serendah-rendah mungkin. Atau kalau perlu tidak usah dikasih mas kawin, karena hartanya sudah dikuasai dengan dalih saya sudah mengurus anak ini. Saya sudah mengurus anak ini, maka hartanya dikuasai oleh si paman. Lalu si paman menikahkan anak laki-lakinya dengan keponakannya ini atau misanan si anak laki-lakinya. Tujuannya agar hartanya dapat dikuasai. Nah, ini berarti bersifat apa nih? Tujuan menikahnya bersifat materi. Oleh karena itu Allah ajarkan mereka, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dari segi materi, fil yatama, pada perempuan-perempuan yatim ini, fankihu ma taba lakum. Silakan kalian nikahi perempuan yang toba lakum. Toba ini diambil kata-kata tayyib, yang baik bagi kalian. Kenapa tidak ada garis bawah ma toba lakum? Ini kurang lebih gambarnya Allah menantang orang-orang. Kalau kalian punya tujuan seperti itu menikahi anak-anak yatim, karena kalian rasa, kalian pikir mereka gak akan mampu untuk protes. Paham gak nih? Karena kalau udah dikuasain kan, ada bahasa punya budi kan sama pamannya, kalian akan bisa menguasai hartanya sehingga tidak bisa berbuat adil dari segi materi terhadap si anak yatim yang sudah kalian nikahi pada anak-anak kalian. Nah, sedangkan dalam Islam kan memakan harta yatim sangatlah suatu hal yang sangat besar dosanya. Nah, kalau memang kalian pikir kalian gak akan bisa adil dari segi materi, silakan kalian cari perempuan yang baik menurut kalian. Mau 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena hakikatnya seseorang yang sudah punya istri satu itu laki yang merdeka. Paham gak? Orang yang punya istri cuma satu itu laki yang merdeka. Merdeka. Contoh, nggak pulang sebulan, kemana perginya? Istri nggak bakal curiga. Paham gak? Tapi kalau sudah punya 2, hati-hati. Laki-laki akan bisa menjadi budak si istri. Coba. Biasanya takut sama siapa? Kalau punya 2. Sama yang pertama takutnya. Betul nggak? Bagi apa-apa buat yang muda, diam. Karena manusia ini punya karakter menyukai dan condong kepada yang lebih baru. Nggak usah istri. Satu contoh, kita beli handphone BB yang paling mahal, Z10 misalnya. Udah kita pakai sebulan 2 bulan, muncul lagi tipe baru, Z11 misalnya itu, Z11. Kalau Z10 sudah keluar, muncul baru berarti gitu ya, Z11. Kita punya kecenderungan tidak? Karena ada fitur-fitur yang baru dalam Z11 ini, kita ingin sekali memilikinya. Ketika kita sudah merasa punya kemampuan, walaupun dengan kredit, gesek kartu, beli yang Z11, kita akan ada rasa kekurangan kepada Z yang 10. Tapi sayang juga mau dijual. Kenapa? Kalau dijual karena udah keluar yang model baru, harganya akan jatuh sejati-jatinya. Akhirnya dua-duanya pegang. Tapi kecenderungan kita pakai yang mana? Yang baru apa yang lama kira-kira? Yang baru. Maka dari itu, begitu pula seorang laki-laki, janganlah seenaknya aja berpoligami. Hakikatnya kalau satu itu lelaki merdeka, tapi kalau sudah punya mulai 2, mulai terpenjara. 3, memang enak pikirannya. Oh, kalau 2 kita bingung miring-miring, 1 yang 3 yang nengah-nengahin. Tapi punya 3 berarti kebebasan laki-laki terpenjara lagi. Maka dari itu di ayat selanjutnya Allah katakan bukan lagi
Adil dengan bahasa qistun, tapi bahasa adil dengan bahasa adalah wa in khiftum alla ta'dil. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil. Nah, adil di sini lain dengan adil yang tadi Allah tuksitu. Kalian tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim. Bagaimana kalau yang di ayat ini kalian tidak khawatir atau takut untuk tidak bisa berbuat adil secara maknawi? Bagaimana? Karena hati kita cuma satu. Hati cuma satu. Harus terpecah menjadi dua. Karena sudah punya dua makna tadi, sudah punya dua. Kalau kalian takut nggak bisa berbuat adil secara maknawi, fawahidatan, cukup satu aja. Jangan coba-coba. Begitu sih. Nah, jadi di sini antara al-qistu dengan al-adlu ada mempunyai perbedaan. Kalau al-qistu adil dalam sifat materi, kalau al-adlu adil dalam sifat maknawi. Contohnya bagaimana? Lihat. Tadi di ayat yang Al-Hujurat Allah bilang, fa aslihu bainahuma bil adli. Damaikan antara dua kelompok orang yang beriman yang sedang bertikai ini dengan keadilan. Makanya perintah Allah kan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Karena berbeda nih dari segi definisi. Kalau tadi al-qistu atau al-iqsatu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, memberikan sebagian kepada seseorang sesuai dengan haknya. Perhatikan arti al-qistu atau al-iqsatu atau al-muqsid orangnya. Dengan al-adlu, apa itu al-adlu? Al-adlu wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berbeda kan? Memberikan hak seseorang atau sesuatu sesuai dengan bagiannya atau haknya, ya. Memberikan bagian kepada seseorang sesuai dengan haknya. Kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau kalau dalam bahasa lain, arti al-adlu adalah kesestabilan atau keseimbangan. Berbeda? Apa sama dengan al-qistu? Ya. Beda. Tadi Allah perintahkan faslihu bainahuma bil adli, damaikan dua kelompok yang bertikai ini dengan keadilan. Kalau kita orang yang ingin menaikkan atau menegakkan keadilan ketika ada dua kelompok yang saling bertikai, kita harus menghilangkan dulu kecondongan kita kepada salah satu dengan yang lain ini. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menegakkan keadilan. Karena keadilan ini harus sesuai dengan kebenaran yang diatur oleh Al-Quran standarnya. Jadi kalau ada kecondongan, mesti keadilan akan hilang. Satu contoh begini. Ada dua orang yang sama-sama fakir atau miskin. Kita ingin memberikan zakat kepada dua orang ini. Ya, kita kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang mampu menyerahkan kepada para mustahik, orang yang berhak menerimanya. Ya, kalau kita berikan yang satu 100.000, yang satu 100.000, ini dapat dikatakan muqsid, artinya memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Tapi kalau keadilan belum tentu. Begini, satu si fakir ini punya anak 3, yang satu punya anak 10. Maka 100.000 untuk orang yang sama-sama miskin ini, sama-sama kita bagi 100.000, memang nilainya sama. Berarti itu sudah berikan hak hanya orang fakir miskin dari harta kita, tetapi dinilai dari sisi keadilan belum adil. Karena orang fakir miskin yang punya anak 3 dengan yang punya anak 10 misalnya tidak akan sama kebutuhannya. Yang lebih besar adalah yang 10. Baik, punya tadi kembali kepada masalah poligami. Punya istri 2, ya. Yang satu kita berikan hak belanjanya, yang satu kita berikan hak belanjanya. Yang satu kita bagi jatah nginepnya, yang satu juga kita bagi jatah nginepnya. 1 minggu semisal, 1 minggu semisal nih. Yang satu 3 hari, yang satu 3 hari. Bisa satu kan? 7 hari kan dalam seminggu kita undi misalnya. Ini sudah masuk dalam kategori muqsid, memberikan seseorang sesuai haknya. Yang satu kan nggak bisa dibagi nih, maka diundi kocok. Merdeka apa nggak ada olahraga gitu? Nggak merdeka, bisa ngatur gitu. Kalau punya 2, ya kan akhirnya diatur tiap mau nginep. Bepergian juga begitu, ya diundi mana yang kita pilih. Keluar namanya berarti yang ini keluar namanya buat dia. Tapi
Sudahkah itu sesuai dengan keadilan? Bentar dulu. Yang satu karena masih baru belum punya anak, yang satu sudah punya anak. Maka kalau kita bagi 3 hari yang muda, 3 hari yang tua, yang satu kita undi dengan tujuan kita menegakkan keadilan dengan bahasa muqsid tadi, memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Ini nilai keadilannya belum ada. Kenapa? Karena di sini ada hak anak-anak kita juga. Ya, sini belum punya anak kan? Nah, itu makanya buat enak. Terpenjara kalau lihat dua itu. Memang kelihatannya enak, bus keren mestinya dua, tapi terpenjara itu harus benar-benar mengatur dengan baik gitu ya. Makanya Allah katakan, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut, belum praktek nih, takut alla ta'dilu, nanti nggak bisa adil, ya, atau tidak bisa berbuat adil secara yang berkesinambungan, fawahidatan, satu aja, agar kalian laki-laki jadi orang yang merdeka, ya kan? Nah, tapi kalau lanjut gimana? Lanjut aja gitu. Nah, kita atur lagi dengan Al-Quran. Intinya kajian kita di siang hari ini perbedaan antara al-qistu dengan al-adlu. Jadi kalau al-qistu atau al-muqsitun, walaupun di Al-Quran secara telah diartikan orang-orang yang adil juga, namun ada perbedaan dengan makna al-adlu, keadilan. Kalau al-qistu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, kalau al-adlu meletakkan sesuatu secara proporsional, secara proporsional sesuai dengan tempatnya. Jadi berbeda, memberikan sesuatu sesuai dengan haknya dan meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kedua-duanya adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan biasanya selalu berbarengan antara al-adlu dengan al-muqsid atau al-ikhtisar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Hujurat ayat 9 ini, untuk kita mendamaikan dua kelompok secara adil, barulah kita mengatur haknya masing-masing. Aqsitu, kenapa disuruh perintah untuk berbuat adil secara muqsid ini atau iqsad ini? Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam bahasa muqsid, bahasa iqsad, yaitu apa? Yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Adapun keadilan adalah sesuatu yang lebih mulia dari masalah itu, ya. Karena keadilan ini bersifat lebih luas. Karena artinya saja kestabilan. Jadi keseimbangan, ya. Kita diperintahkan untuk selalu menyeimbangkan segala hal, baik fisik ataupun rohani, baik fisik ataupun maknawi. Ya, sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung lagi tentang kelompok orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pertemuan kita kali ini adalah Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat adil, ya, baik adil secara maknawi atau adil secara materi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.